kalau dari semua negara kalau mau datang ke Eropa atau ke Eropa itu pastilah tujuan utamanya yang pertama itu Paris, dan kalau ke Paris belum ke Paris namanya kalau belum foto atau belum lihat namanya Menara Eiffel. Jadi memang sih maksudnya ini tuh entah kenapa ya memang spesial banget buat semua orang, padahal banyak juga yang bilang kok kayaknya cuma sutet doang gitu, tapi emang cantik banget sih. Jadi kalau misalkan datang ke Paris itu memang wajib banget datang ke sini, foto-foto di setiap sudutnya cantik banget. Jadi ini memang daya tarik utama di kota Paris, bahkan di Perancis ya. Ini dia Eiffel, La Tour Eiffel namanya. Oke, balik ke Arc de Triomphe. Jadi dia ini lengkung kemenangannya Napoleon, karena zaman dulu setiap kali menang perang katanya dia bikin sebagai ya tugu ya monumen sebagai simbol kemenangannya, dan katanya mereka akan berbaris melewati lengkungan ini konon katanya. Tapi yang terkenal ialah kenapa? Karena Arc de Triomphe dan Eiffel dan juga mungkin Notre Dame ya, Katedral Notre Dame merupakan 3 ikon utama dari kota Paris. Tempat ini kalau kita ngomongin letak geografis dulu ya, jalan lurus Champs-Élysées, tadi ngomongin jalan Champs-Élysées, Avenue Champs-Élysées. Kalau kita jalan lurus 3 kilometer, itu abis itu kita akan ketemu dengan Place de la Concorde ini. Place de la Concorde ini kalau dari segi sejarah singkat aja ya, adalah tempat berdarah karena tempat di mana Marie Antoinette dan banyak nobel atau orang-orang bangsawan-bangsawan Perancis, kerajaan Perancis dulu dipenggal, digiotin kepalanya oleh rakyat ketika revolusi Perancis. Yes, balik lagi kalau soal museum ya, bisa dibilang banyak yang bilang Louvre ini museum seni dan sejarah, sebenarnya ya mostly seni sih memang gitu ya, tapi juga sejarah beberapa yang terbesar di dunia bahkan katanya ya kan. Jadi konon katanya kalau mau muterin satu museum ini banyak versi bro, ada yang bilang mesti sebulan, ada yang bilang mesti 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan baru selesai gitu kan. Yang pertama dia ada Mona Lisa ya, lukisan paling terkenal di dunia ya kan, ada di sana. Tapi kalau kita sobat kota mungkin karena biasanya orang Indonesia persentase lebih kecil yang suka seni, dan kita kalau contoh ya mau masuk ke Mona Lisa aja, lihat Mona Lisa aja keluar lagi itu minimum kita mesti spend waktu 2-3 jam ya, karena antrinya, kemudian dalamnya tuh kayak labirin, naik turun kiri kanan, naik turun kiri kanan, ketemu Mona Lisa antri pula gitu kan. Jadi orang Indonesia kebanyakan lihat juga oh begini doang gitu ya, kebanyakan ya, tapi ada juga yang suka seni dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mostly orang Indonesia ke Louvre foto-foto sesuai dengan niche-nya Kongko Wisata ya, Instagramable spot. Jadi kalau mau foto yang the best ya ini, ambil piramida kacanya ya, kemudian ada di belakangnya, di balik dari foto ini mungkin itu ya Arc de Triomphe yang karusel yang lengkungan kecil, itu juga bagus. Ya pertama memang udah jadi ikon, bangunannya udah terkenal, dan juga tempat dulu Napoleon ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja juga di katedral ini ya kan. Dan juga bisa dibilang apa ya, dibikin cerita Disney kan, Hunchback of Notre Dame dari buku karangan Victor Hugo ya kan, si buku dari Notre Dame juga di sini. Dan dia juga titik nol kota Paris ya, jadi ada ritual yang harus dilakukan, ada satu titik di sana ya yang kita mesti jalan berputar di sana supaya konon katanya kalau putar di sana bisa balik lagi ke Paris lagi. Sama, masih di daerah Montmartre. Jadi Montmartre ini kayaknya banyak banget ya spot-spotnya. Salah satunya ini Moulin Rouge. Biasanya spot foto di Moulin Rouge ini adalah di seberangnya, di mana kita bisa lihat dari belakang Moulin Rouge, dan di bawahnya itu kayak ada apa ya? Ada udara gitu. Jadi biasanya foto-foto ala-ala apa? Marilyn Monroe yang pirang itu dia, ala-ala Marilyn Monroe yang roknya keangkat ke atas atau rambutnya ke bawah-bawah ke atas. Tapi kalau enggak malam itu kita bisa nonton kabaret ya, yang kayak kita bisa lihat di sini. Ya, jadi mungkin kalau tips atau saran buat sobat kota, baik yang punya waktu banyak, apalagi yang punya waktu sedikit gitu ya, mesti kudu harus wajib naik Seine River. Ya, dia ada yang terkenal ada 2 pilihan, Bateau Mouche dan Bateau Parisien gitu ya. Ini kita naik kapal bolak-balik ya keliling kota Paris. Nah, bisa dibilang kalau kita mungkin tuh leader teman-teman banyak yang bilang ya, ini the best city cruise in the world. Ya, bayangin tuh terbaik. Kenapa? Karena pertama, kita di Paris kotanya udah cantik, dan rata-rata semua objek wisata di kota Paris itu semuanya ada di pinggir Sungai Seine letaknya. Dari Eiffel, Notre Dame, Louvre, tadi ya Museum Louvre, Musée d'Orsay, semuanya itu kelihatan dari
kapal ini. Kalau ini bisa dibilang di luar kota ya, mungkin kalau cepat 45 menit sampai 1 jam di luar kota Paris, tapi kan bisa dibilang ya, Istana Versailles, salah satu yang paling terkenal kan. Bahkan raja-raja dari negara lain di Eropa pun zaman dulu banyak yang niru. Kayak Raja Rusia, bikin Versailles ala Rusia. Nirunya dari sini gitu kan, karena saking megahnya, saking mewahnya, ya kan, waduh. Jadi luar biasa banget gitu ya. Jadi ini sekarang sih jadi museum. Ya, jadi museum, kita bisa berkunjung, bisa lihat. Dari luar udah bagus, dari dalam juga bagus ya, ada Hall of Mirror dan lain sebagainya, itu lapis emas gayanya ya. Waduh, luar biasa banget deh ya. Jadi kalau teman saya yang bercanda katanya, sekarang saya tahu kenapa ada revolusi Perancis gitu ya, setelah melihat Versailles gitu. Karena ya itu semuanya, waduh, kalau sekarang dinilai ya, wah nggak tahu deh berapa nilainya untuk bangun Versailles ini berapa gitu ya, dengan lapis emas dan lain sebagainya. Persis di Eiffelnya di lantai 2 ya berarti. Di lantai 2-nya menara Eiffel. Berarti restoran mewah ya, restoran mewah. Restoran Iya, mewah untuk nyobain ngerasain Tour Eiffel. Ini kalau kita bilang beberapa rombongan spesial lah ya, kita biasa arrange untuk dinner di sini. Biasanya ini kan salah satu restoran yang bisa dibilang udah termasuk monumen ya, yang dilestarikan. Karena kita lihat ya, interiornya luar biasa sekali. Kalau nggak salah ada belasan artis ya, seniman yang mendekorasi restoran ini nih. Jadi makanya dibilang udah sebagai monumen nasional gitu, seolah-olah gitu ya, dilestarikan sekali gitu kan. Jadi letaknya di stasiun Gare de Lyon dan juga sempat jadi tempat syuting beberapa film-film terkenal gitu ya. Mungkin salah satu yang internasional gitu ya, itu Mr. Bean Holiday. Ya Mr. Bean ke Cannes ya kan, dapat trip gratis dan lain sebagainya. Dia sempat syuting juga di Le Train Bleu ini di sini.